Ini kebetulan kita dapatkan satu testimoni yang luar biasa malam ini. Mohon maaf, ikut saya bicara ya Pak Putu. Boleh Pak, silakan. Jadi dalam waktu beberapa hari ini kami berkutat di lapangan ya dan mengikuti perkembangan dari suami Ibu Netrita yang sudah terpapar kurang lebih 1 bulan kurang lebih lamanya. Setelah menggunakan Ziox ya, tadinya 2 kemudian menjadi 6 keping. Alhamdulillah dalam waktu beberapa hari mungkin kurang lebih 1 minggu beliau bisa negatif. Nanti lebih lengkapnya kepada Pak Raden dan Ibu Netrita, juga didampingi oleh upline-nya Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, anggota dari Pekanbaru. Ini mudah-mudahan ini membuka satu testimoni baru, walaupun testimoni sudah banyak, tapi ini tambahan lagi untuk lebih meyakinkan. Nah, mungkin berkenan dari Pak Teguh untuk memberikan pertanyaan atau apa nanti sebagai wawancara eksklusif untuk kita ikuti bersama ya, Bapak Ibu. Kami persilahkan mungkin Pak Teguh atau Pak Putu atau Ibu Netrita langsung. Mungkin Pak Teguh dulu mungkin. Pak Teguh, Pak. Pak Jun, langsung aja Bu Netrita. Oke. Bu Netrita dan Pak Raden, kami persilakan. Nanti setelah itu Pak Dedi ya ikut bicara juga ya. Oke, Bu Netrita dipersilakan dengan Pak Raden untuk memberikan testimoninya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Netrita, ini suami saya Pak Raden. Saya testimoni sedikit. Suami saya dari tanggal 21 September itu dia masuk ke rumah sakit dengan kondisi sakit mah awalnya, dan kemudian dokter menyuruh beliau untuk swab. Nah, kemudian ternyata hasilnya keluar positif. Hasilnya 4 kali swab positif dari tanggal 21 sampai tanggal 8 Oktober kami keluar rumah sakit karena disarankan keluar gitu Pak. Karena harus isolasi mandiri karena kelamaan. Akhirnya kami isolasi mandiri di rumah. Kami masih down, kemudian Pak Dedi sponsor kami menawarkan gunakan kartu ini katanya. Akhirnya bapaknya mencoba kartu itu yang awalnya 2 keping kemudian menjadi 6 keping ditawarkan beliau. Alhamdulillah beberapa hari kemudian, seminggu kemudian saya swab sama suami saya, sorenya keluar dan itu alhamdulillah Pak hasilnya negatif. Dan suami saya tambah sehat, tambah bugar. Insya Allah hari Senin udah bisa dinas kembali gitu. Baik, Ibu, boleh tanya? Iya, Pak. Pada saat belum pakai Giok dan 4 kali dinyatakan positif hasil swabnya, apa keluhan yang dirasakan? Misalnya sesak napas, suhu tubuhnya bagaimana? Bisa diceritakan, Bu? Ya, awalnya suami saya masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi diagnosa dokter tuh mah, Pak. Muntah-muntah terus. Kemudian mual, tidak mau makan, apapun yang dimasukkan dikonsumsi itu tidak bisa dikonsumsi lagi karena mual, muntah terus gitu. Kemudian dokter menyarankan suami saya swab dan hasilnya positif, langsung diisolasi hari itu juga gitu loh Pak. Awalnya kayak mah gitu loh Pak. Baik, keluhan selain mual. Kan biasanya kalau positif COVID itu suhu tubuhnya tinggi ya Bu. Nah, gimana yang dialami oleh Bapak? Kemudian napasnya, kan kalau cerita kebanyakan orang itu mengerikan lah gitu. Nah, kira-kira apa yang dialami Bapak pada saat dinyatakan positif COVID itu Bu? Awalnya Pak, suami saya masuk itu, beliau kan sudah memang lemas Pak. Memang panas Pak, badannya memang terasa panas, suhu badannya panas, kemudian beliau juga tidak mau makan, batuk ada Pak, batuk.
batuk. Tapi kalau sesak tidak ada. Sesak Ya, tidak ya, ada, cuman batuk, mah, mual, nggak mau makan masuk apapun itu. Suhunya Panas pernah juga. diukur pada saat positif COVID berapa, Bu? Berapa derajat? Kemarin dokter bilang itu 38, Pak. 38 ya. Ada Biasanya ada 38. ada. Ya, biasanya memang di atas 38 lebih ya. Baik. Terus setelah menggunakan Giok apa yang dirasakan? Kata bapaknya sih lebih enak badannya, kemudian nggak sesak lagi apa? Tidurnya enak, pegel-pegelnya hilang. Berapa hari kemudian setelah pakai Giok merasakan nyaman di badan, suhu tubuhnya mulai turun tuh berapa hari kemudian? 4 hari udah rasanya nyaman ya Pak? 4 hari. 4 hari. Baik. 4 hari terasa nyaman. Dan si swab yang kelima itu hasilnya negatif. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Jun, mungkin ada pertanyaan yang lain atau bapak-bapak yang lain? Mungkin lebih afdol kalau Pak Raden bicara sedikit, mungkin bapaknya ini pemalu, nggak bisa bicara. Gak apa-apa. Cerita sedikit mungkin Pak Raden. Silakan Pak Raden. Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggal 21 September masuk rumah sakit. Jadi selama di rumah sakit sampai tanggal 8 Oktober saya di swab 4 kali positif. Setelah itu tanggal 16 saya dikenakan oleh abang saya Pak Dedi. Nah, dan 16 Oktober itu saya langsung dipakai. 3 hari kemudian alhamdulillah badan udah mulai enak, seger lagi. Nah, yang kelima di swab lagi, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala bisa negatif. Terima kasih Pak Dedi sudah memperkenalkan Giok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Bapak dinas di mana Pak sehari-hari Pak? Sampai bisa terpapar COVID, gimana ceritanya? Ceritanya, gimana ya? Sebenarnya, sebenarnya kami kan di masjid, jadi biasa. Iya bilang aja. Jadi kami kan biasa 5 waktu di masjid. Kami nggak tahu di mana kenanya di mana, nggak tahu di masjid mana, musola mana. Tiba-tiba tidak ada tenaga, habis tenaga saya langsung saya ke rumah sakit. Itu aja informasi sementara. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau tanya? Sementara menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin sambil melengkapi Kang Dedi mungkin sedikit dua patah kata untuk cerita excitingnya Kang Dedi, gundanya, dan bagaimana mendampingi dari Kang Raden ini. Pak Dedi, boleh Pak Dedi? Sambil nunggu yang lain bertanya nanti. Boleh Kang Jun, boleh. Ya, silakan Kang Dedi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Dedi dari Pekanbaru. Pertama saya tidak tahu bahwa adik saya itu terpapar COVID. Dikarenakan beberapa hari tidak ketemu, saya coba kontak. Kemudian dia sampaikan bahwasanya, Kang saya nggak bisa kemana-mana, saya sakit. Sakit apa? Kena COVID. Loh, saya bilang udah berapa lama? Sudah mau 1 bulan. Waduh, saya bilang kan. Jadi dengan demikian saya lihat testimoni yang lain bahwa kartu Giok nih bisa menyembuhkan ataupun membunuh virus COVID-19 ini. Saya tawarkan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan Giok ataupun untuk memakai Giok. Ya, karena yang bersangkutan mungkin dekat dengan saya, alhamdulillah tawaran saya langsung diterima. Saya langsung antar, mengingat kondisi keuangan waktu itu juga masih terbatas, jadi dia cuma sanggup beli satu box.
Nah, kemudian saya ingat kata Pak Jun, kalau untuk penyembuhan nggak bisa 1 box. Kalau 1 box itu kan hanya untuk sekedar jaga-jaga ataupun meningkatkan imun. Saya pinjamkan 1 box lagi, jadi 4 keping. Malamnya saya lapor sama komandan saya, Bang Jun, Bang, ada anggota saya terpapar. Berapa keping? 4 keping. Makanya dipinjamkan pula lah sama Kang Jun 2 keping. Jadi 3 box, jadi 6 keping. Saya kasih tahu cara penggunaannya, di mana-mana saya tunjukkan. Kemudian berapa lama juga dalam hal ini penggunaannya selama 24 jam. Kalaupun mau mandi aja lepas. Alhamdulillah selama beberapa hari dia gunakan dan dia ikuti apa yang menjadi arahan saya. Alhamdulillah tes swab berikutnya ya kan, saya masih apa nih ya, deg-degan ini. Saya juga berdoa sama Allah, mudah-mudahan ya Allah ini bisa disembuhkan. Alhamdulillah, saya tanya kapan swab? Hari ini. Kapan keluarnya? Besoknya. Saya berdoalah. Alhamdulillah, setelah saya dapat informasi dari yang bersangkutan, dikirimnya hasil swab kepada saya dan dia nyatakan negatif. Alhamdulillah. Saya bersyukur terus terang aja, alhamdulillah. Jadi terima kasih Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa membantu adik saya yang terpapar dengan perantara Ziok. Alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah sembuh dan hasil dinyatakan negatif. Dia pun bersyukur, kaminya bersyukur, alhamdulillah. Itu aja Pak Jun, mungkin sekedar informasi. Kalau untuk informasi, beliau ini bekerja di lapangan terus. Sering komunikasi, kadang-kadang memberikan penyuluhan di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat umum, sering kontak mungkin dengan masyarakat, ya. Maklum di lapangan Pak Jun, nggak tahu kan mungkin waktu itu bagaimana ya sampai terpapar. Demikian sekedar melengkapi informasi yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Pak Badrun mau bertanya? Bapak Ibu silakan. Ini kebetulan perjalanan dari penyembuhan COVID ini seperti yang kita sering gadang-gadang testimoni awam, fenomena alamiah dari penyembuhan COVID ini bertambah lagi. Dan kalau saya pribadi itu sudah yakin 1000% kalau mengenai COVID-19 ini. Cuma ini hanya khusus untuk kalangan kita sendiri ya, Bapak Ibu, bukan untuk ke media sosial atau ke publik area. Ini sekedar satu tambahan. Kalau untuk COVID itu rata-rata kami amati sekitar 3-4 hari sampai 1 minggu itu akan negatif. Tapi itu sebuah fenomena. Kalau secara ilmiah kita katakan sebuah hipotesa. Tesa dari kejadian itu semuanya negatif dalam waktu 1 minggu. Ini yang kita pegang. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Teguh mungkin ada arahan. Baik. Mungkin perlu saya laporkan kepada teman-teman ya bahwa sebenarnya data yang masuk ke perusahaan sudah lebih dari 30 pasien, Pak. Tapi memang karena ini sesuatu hal yang sensitif, tidak semua mau diekspos. Bahkan ada beberapa dokter yang mengirimkan video, tapi karena beliau pesan sekali sama saya untuk tidak diekspos ya, saya tidak berani tanpa seizin yang bersangkutan. Tapi paling tidak ini satu informasi bahwa mencegah jauh lebih bagus daripada mengobati. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu semua, pastikan ya buat Bapak Ibu jangan sampai terkena virus yang sangat mengerikan ini, gitu ya. Maka sudah terbukti bahwa Ziok 4 keping ke atas itu mampu menjaga diri kita dari bahaya virus ini. Mungkin itu Pak Jun.
yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi pastikan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dan keluarga, kalau hanya punya 4-6 keping, yang keluar ya gantian, yang keluar bawain Jiok, yang di rumah sementara ngalah, gitu ya. Nah, semuanya demi menjaga, dan kita sama-sama membantu program pemerintah untuk menekan ya lebih banyak terpapar, karena saya lihat di beberapa daerah, bahkan di Lampung sendiri sudah banyak sekali beberapa zona merah. Bahkan sekarang Bapak Ibu dari luar kota masuk Bakauheni itu harus di swab dulu ya. Nah, jadi itu mungkin Pak Jun yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, bersyukurlah kita hidup, dan saat kita hidup ini kita mendapatkan informasi produk yang sungguh luar biasa. Amazing product, Ziox. Sementara orang di luar sana pada kelimpungan mencari solusinya. Saya lihat ada permaisurinya Kang Dedi itu warna kuning di belakang. Ini permaisuri ini kayak Ibu Tin Soeharto nih Pak Teguh nih. Di belakang Kang Dedi. Betul-betul pasangan serasi. Sama dengan Kang Raden dan Bu Netita. Kira-kira ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu? Ada? Ada Pak, aku mau bertanya. Pak Arsono, silakan Pak Arsono. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, waktu sebelum positif tadi, sebelum negatif tadi, apakah juga memakai terapi? Suaranya hilang Pak Arsono. Ya. Hilang Pak suaranya. Jadi maksudnya apakah pada saat menggunakan Jiok juga menggunakan terapi yang lain, maksud Pak Arsono itu? Ya, pakai air panas yang ditumpangin kartu ion itu loh, pakai apa enggak itu gitu? Apa hanya ditempelkan aja udah sembuh gitu? Oh iya Pak Harsono, saya sesuai dengan arahan Pak Dedi, cuman memakai kartu Jiok ditempelnya di dada, yang di dada yang 6 itu aja, yang lain nggak tahu. Cuman ditempel 24 jam aja Pak. Suami saya. Ditempelnya di mana Bu? Yang sesuai diarahkan di foto ditunjukkan sama Pak Dedi itu, yang seperti ini Pak. Ya, ya. Seperti itu. Satu dihirup-hirup ya Bu? Ya, sambil dihirup juga. Intinya seperti yang diarahkan beliau aja gitu. Kita kan masih baru. Oh ya. 24 jam tanpa dilepas kecuali mandi. Ya. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke. Ada lagi yang bertanya? Pak Putu jadi kedabling saya. Silakan Pak Putu. Lanjut aja Pak, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Mumpung ada Ibu Netrita, Pak Raden, Pak Dedi, dan Ibu Lilis di Pekanbaru. Sedikit saya tambahkan, di Pekanbaru itu sebetulnya Pak Teguh banyak sekali testimoni-testimoni, cuma banyak sekali mereka itu tidak mau diberitakan. Padahal sebetulnya itu merupakan satu anugerah, sebuah peluang untuk sebagai testimoni di mana seperti Ibu Netrita, Pak Raden, ya, Pak Dedi dan Ibu Lilis itu bisa mengeksplor lebih lanjut. Di Pekanbaru juga ada seorang pejabat, ya, belum, nanti kita coba undang juga untuk testimoni. Beliau itu nurut Pak Teguh, pakai 4 keping sampai 6 keping. Nah, istrinya tidak mau, karena mungkin tidak masuk di logika pemikirannya. Dua-duanya pejabat. Nah, apa yang terjadi? Suatu saat istrinya itu ke rumah sakit. Nah, suaminya itu diswab karena istrinya itu kan satu ranjang. Trackingnya kena, diswab. Delala, alhamdulillah suaminya negatif. Beberapa hari kemudian anaknya juga sakit juga terpapar.
Di swab lagi bapaknya, alhamdulillah negatif juga. Terakhir manajernya, beliau punya kafe di Pekanbaru, manajernya positif juga. Ya, alhamdulillah bapaknya tetap negatif. Jadi itu merupakan satu sinyalemen, satu bukti nyata kita yang hidup ini ikhtiar menjaga kesehatan, minimal kita ada pegangan. Dari testimoni yang ada, semua pasien itu tidak ada yang tidak sembuh, semuanya sembuh. Nanti kami akan melakukan penelitian lebih lanjut tentunya, di mana ngikutin dari aturan main ilmiah untuk memperkuat testimoni-testimoni ini dengan kajian-kajian ilmiah. Oke, Pak Teguh, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memberikan gambaran. Kok bisa sih? Kok bisa Ziox itu membasmi virus dan lain sebagainya? Ini jarang-jarang saya keluarkan, tapi ini mungkin bisa menjadi satu acuan Bapak Ibu, bahwa dari Ziox itu plasma cluster itu sebetulnya sudah ada pengkajian ilmiah dari ilmuwan di Jepang tahun 2004. Ya, Bapak Ibu, gambarannya begini. Yang di tengah itu gambar sebuah virus. Yang di sebelah kanan itu virus yang sudah habis plasmanya. Kalau kita cuci tangan pakai desinfektan, hand sanitizer dan lain sebagainya, maka cuci tangan itu berdampak pada menghancurnya plasma dari virus sehingga menjadi tulang belulang, ibarat kata bahasa awamnya, CT. Jadi spike protein plasma itu hancur, kemudian menjadi tulang belulang. Pada saat virus itu menjadi tulang belulang, walaupun masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak akan bisa beranak pinak. Sama dengan kehidupan manusia atau makhluk hidup, di mana laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, jika dijadikan satu akan beranak. Kenapa bisa beranak? Karena punya organ reproduksi. Ya. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina untuk binatang, ya, itu sudah menjadi tulang belulang, biar dijadikan satu juga tidak akan beranak pinak. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki organ reproduksi. Nah, kalau virus ini masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa pakai hand sanitizer lagi, ya, karena tidak bisa kita minum hand sanitizer maupun sabun dan lain sebagainya. Salah satu alternatif untuk menghancurkan virus itu adalah dengan penggunaan metodologi ion, di mana pada saat kita gunakan plasma cluster atau pancaran ion negatif, maka ini agak sedikit ilmiah sedikit ya, tapi mudah dipahami. Ion hidrogen yang sifatnya plus, positif, itu dipaksa menjadi H2O air. Di mana molekul H2O air itu merupakan molekul yang paling simpel dan paling sederhana dan mempunyai kekuatan untuk menarik ion hidrogen. Saya bacakan di kesimpulan terakhir, because the spike protein is damaged, the virus cannot infect cells even when introduced into the body. Maksudnya adalah karena hancurnya plasma, ya, damage, hancur, maka virus itu tidak akan lagi menginfeksi kita walaupun masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini merupakan satu langkah nyata kenapa dalam waktu beberapa hari orang bisa negatif. Kalau orang yang OTG, orang yang katakan biasa kalau OTG itu dilakukan tes uji rapid test, maka hanya 1-2 hari, paling lama 3 hari dia akan tidak reaktif. Kenapa? Karena virus yang reaktif itu habis, terhancurkan.
Oke, Bapak Ibu, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kita tidak perlu mengupas secara ilmiah seperti saya tadi, namun sebagai gambaran Anda bisa melihat bahwa ini bukan kebetulan, bukan sugesti, ya, tetapi ini merupakan serangkaian proses secara alami. Mengapa ya dari temuan Nikola Tesla tahun 1890, kemudian timbulnya prototipe dan Ziox ini, dan kemudian kita mengkaji satu persatu, menguak misteri dampak dari sebuah Ziox terhadap tubuh. Dari hasil pengkajian Pak Hardy menggunakan metode LBA, Light Blood Analysis, ya, darah yang tadinya kental seperti ini, saya tayangkan. Darah yang tadinya kental seperti ini, kental ya, seperti bubur, setelah menggunakan Ziox sekitar 20-30 menit, darah itu kemudian diambil lagi sampelnya dari pasien, itu darahnya encer seperti bakso satu persatu, seperti ini. Sebentar, nah ini dia. Bisa dilihat ya Pak Putu ya? Ini ada Pak Dedi. Bisa. Saya lancar ini, jaringannya juga lancar malam ini. Nah, lihat butiran darah tadi lancar. Langsung encer sarananya. Kartu Ziox dahsyat dengan LBA, Light Blood Analysis. Bapak Ibu, darah encer tadi menunjukkan bahwa tubuh kita setelah menggunakan Ziox itu langsung bereaksi di darah. Dan itu kita gunakan metode dari medis sebetulnya. Jadi analisa darah itu ada dua, ya. Analisa darah itu ada dua. Satu, analisa kimia darah. Satu, analisa volume darah hidup. Kalau lab kimia darah seperti yang Anda ketahui, berapa kadar kolesterol, berapa kadar gula darah, LDL, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari volume darah, preparat darah dari sampel darah dari si pasien kita taruh di bawah mikroskop, lalu disambungkan ke layar TV, itu kita melihat apa struktur bagaimana yang ada di darah pasien. Dari situ kita bisa melihat dalam waktu 20-30 menit darah yang tadinya kental menjadi encer. Encernya darah ini memungkinkan distribusi darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrien sari makanan ke seluruh tubuh. Encernya darah ini juga memberikan ruang gerak, membuang toksin dari aktivitas organ ke feses dan urin. Kalau darah itu sudah lancar, bersih, sehat, otomatis kita terdukung untuk mendapatkan kesehatan. Ibu Lilis, saya boleh sentil ya testimoni Ibu ya. Ibu Lilis, Bapak Ibu, dengan lancarnya peredaran darah itu, Ibu Lilis mengalami, mohon maaf Bu Lilis ikut ya, boleh ya? Boleh ya? Oke. Bu Lilis mengalami kegiatan menstruasi kembali setelah lama tidak mendapatkan air. Itu membuktikan adanya perubahan-perbaikan dari tubuhnya sebagai manusia biasa. Ini yang dikatakan sebetulnya kalau dari ibu-ibu itu mengenal anti-aging, dan yang ini dari Ziox itu dampaknya adalah reverse aging. Reverse aging kenapa bisa didapat? Karena darahnya menjadi encer, sirkulasi menjadi baik, sehingga kegiatan aktivitas organ terbantu untuk tetap bersih, clean, dan bekerja sempurna. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Kalau penggunaan itu mungkin Bapak Ibu di daerah yang tidak memiliki akses untuk pembelian,
pembelian sarana aksesori, ini saya tayangkan ada hasil kreasi dari Dr. Denny Setiawan di Garut. Beliau gunakan kaos untuk dibikinkan kantong-kantong seperti ini. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini, dada kiri, dada kanan, nih dada kiri, dada tengah, ya dada kiri kanan bawah dan di bawah pusar. Ini Bapak Ibu bisa buat sendiri di tukang jahit seperti itu, mengikuti dari gambar tadi di mana peletakan Ziox. Oke, saya lanjutkan. Jadi perusahaan pun, ya bagi yang belum mendapatkan ini tayangan ini, Bapak Ibu bisa minta atau di grup nanti di-share oleh manajemen. Tips meningkatkan imun tubuh. Makan yang bergizi, banyak minum air, olahraga rutin. Nah, yang terpenting, gunakan kartu Ziox. Konsumsi suplemen, jangan stres, dan tidur yang cukup. Simple. Ibaratnya kita enjoy your life, ya, hidup santai, sehat. Jadi bayangkan kalau orang sudah pada pakai Ziox, ya, sebagai satu kegiatan ikhtiar mendapatkan kesehatan. Anda bayangkan nggak sih, kira-kira nggak perlu PSBB lagi loh. Kebayang nggak sih perekonomian bisa lancar lagi loh. Kebayang nggak sih pasar berjalan normal lagi. Bagi perbankan pun debitur-debiturnya lancar lagi. Transaksi normal lagi. Bayangkan ini, seluruh dunia tidak punya solusi ini. Banyak terjadi perdebatan para ahli teori dan lain sebagainya. Bahkan seorang banyak pendapat virolog, ya, bahwa sebetulnya virus dari COVID-19 itu selalu membutuhkan inang, tempat untuk bertenggernya di dalam tubuh kita. Delala yang cocoknya itu, menurut virolog ya, bukan menurut saya, Bapak Ibu. Jadi saya menyadur dari virolog, pendapatnya di YouTube, bahwa inang dari virus COVID-19 ini yang paling cocok adalah di tenggorokan dan di paru-paru. Ini masih perdebatan, tetapi masuk di akal lah kenapa yang terserang itu di aliran udara untuk bernafas. Maka saran yang kita buat adalah bagaimana setiap orang, apalagi yang terpapar, itu menggunakan Ziox dengan acuannya satu kata, kepung saluran pernafasan. Dari mulai hidung, tenggorokan, ya, dada kiri, dada kanan, paru-paru, ya, dada kiri atas dan bawah, serta kelenjar timus. Kepung. Saya rasa itu sebagai satu acuan yang mudah dipahami, judulnya kepung. Bapak Ibu uji coba. Kalau Anda atau anak Anda katakanlah punya sepatu berbau, apek, itu karena bakteri dan jamur di situ. Coba masukkan Ziox ke dalam sepatu itu. Hilang nggak baunya? Coba buktikan. Karena kalau bakteri itu mati, tentunya nggak akan berbau lagi, tinggal bersihnya saja. Oke, the last but not least, Bapak Ibu, kita kembali ke konsep produk ini. Betul, Ziox itu tidak terlihat secara kasat mata merupakan benda mati. Tetapi setelah kita gunakan ion tester, sebetulnya ada pancaran ion negatif. Ini saya ulang refresh untuk Bapak Ibu untuk berbicara kepada calon prospek, teman, dan kerabat handai taulannya. Ini salah satu bukti bahwa dari Ziox itu
ada pancaran ion negatif yang diperlihatkan dengan menggunakan ion tester. Oke, saya pause di sini. Bapak Ibu, ion tester ini bagaimana membacanya? Di digital ini tertulis 2306. Bapak Ibu perhatikan di kanan atas, ini ada lampu LED berwarna merah menyala. Nah, kalau menyala, ini artinya dikali 10. Ini terlihat ya, Bapak Ibu, dikali 10. Berarti pancaran ion negatif dari Ziox itu dari 2306 kalikan 10. Berarti 23.000. Ya, Bapak Ibu. Kenapa 23.000? Kan tulisannya 2.300. Ya, lampu LED-nya menyala. Ini dikalikan 10. Kalau ini lampu LED-nya tidak menyala, tidak itu semua dari Ziox ini bisa membantu penyembuhan COVID-19. Ini hanya untuk keperluan internal saja untuk Anda semua. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada saya kembalikan ke Pak Putu. Silakan Pak Putu. Sebentar Pak, saya ingin bertanya sedikit ini. Mungkin Pak Jun atau Pak Teguh, selama kurang lebih 10 bulan, adakah semacam kajian dari tim manajemen? Dari 10 bulan ini sudah ada berapa testimoni COVID, khusus COVID, untuk melengkapi data. Contoh, seperti Pak Raden, beliau menggunakan 6 keping di usia sekian, sembuh dari positif ke negatif sekian hari. Begitu juga yang lain, bahan kita untuk rekomendasi dan estimasi. Kalau kita ketemu di lapangan, sekali lagi judulnya gambaran. Sebagai gambaran untuk mitra-mitra kita, kalau kita tahu, oh Bapak itu usianya 60 tahun, kita pinjamkan 4 keping. Bapak itu usianya 40, kita pinjam 2. Adakah semacam gambaran dari tim manajemen berapa jumlahnya yang sudah sembuh dari COVID, jumlah dari sekian jumlah itu direkomendasi estimasi untuk mengisi data. Jadi kita bisa ada bahan dengan teman-teman kita, sudah kita, mitra kita yang saudaranya atau yang bersangkutan punya masalah COVID. Mungkin demikian sebagai gambaran untuk internal kita saja. Terima kasih, Pak. Ya. Sebenarnya sudah jelas ya. Tadi sering kita sampaikan Asian Medical Journal, dan itu hasil penelitian dari jurnal bahwa di atas 50.000 hingga 100.000 itu proses detoksifikasi membunuh kuman dan virus. Jadi sebenarnya dengan 4 kartu cukup. Pada prinsipnya semakin tinggi semakin bagus, tapi berdasarkan jurnal penelitian sebenarnya 50.000 sampai 100.000 kalau untuk COVID sudah cukup. Karena dengan 50.000 hingga 100.000 ion negatif per sentimeter kubik per detik itu sudah membantu proses detoksifikasi, membunuh kuman dan virus. Ya, dan sebagai contoh kan keluarga Pak Putu sendiri yang tidak mau diekspos, orang dokter hanya pakai 4 kartu ya, bahkan 4 hari kan sudah negatif juga, cuman nggak diizinkan Pak untuk itu keluarganya Pak Putu sendiri, itu seorang dokter yang bertestimoni langsung, videonya ada, tapi mohon maaf Pak Putu ya, ini sekedar ini bahwa sudah lebih dari 30 orang ya, sebenarnya lebih dari 30 orang, apalagi yang dari Bandar Jaya Bu, siapa, Ratih Kusuma Wardani, itu banyak sekali sebenarnya sudah pasien COVID yang dalam waktu 4
paling lama 1 minggu seperti yang sering Pak Jun sampaikan. Jadi sudah jelas di atas 4 keping ya. Pada prinsipnya di atas 4 keping sudah cukup. Tapi semakin banyak semakin bagus. Jadi, Gitu Pak Putu. Jadi sampai saat ini udah ada 30 Lebih, lebih Pak ya. lebih. Sebagai bahan kajian kita, promosi sama mitra-mitra usaha kita. Makasih Pak. Silakan Pak. Izin Pak Teguh melengkapi kenapa Pak Raden ini kita gunakan 6 keping. Karena begitu luasnya saluran pernapasan kita. Sementara dari Ziox itu, ini logika saya. Jadi beberapa alasan, ya Pak Putu, Pak Teguh izin ya. Karena begitu luasnya saluran pernapasan kita. Sementara dari Ziox itu punya kemampuan penetrasi kurang lebih sampai dengan 10-20 cm saja. 20 cm pun ion negatifnya pancarannya sudah sangat-sangat lemah. Dan saya kaji dari alatnya Pak Edi Jusnan di Jakarta. Lalu yang kedua, pada saat kita gunakan Ziox itu di hidung, tentunya yang terkena adalah aliran udara saja. Tetapi yang di dalam pojokan-pojokan ini juga belum serta-merta kena yang di pojokan-pojokan itu. Bisa terjadi kalau ada sumbatan di aliran pernapasan itu, maka ion itu tidak sampai ke ujung-ujung paru-paru itu. Makanya kita kepung. Yang berikutnya alasan kami kita gunakan 6 itu, kalau berlambat-lambat prosesnya, ini akan memberikan dampak ke pneumonia dari si pasien. Kalau paru-parunya sudah cacat, banyak flek, maka ini akan cacat seumur hidup. Sooner better, lebih cepat lebih baik. Ya, kembali kepada si pemakai. Ya, di dalam acuan Asian Medical Journal, self-healing itu dibutuhkan 100.000 sampai dengan 500.000 ion per detiknya. Dimana kalau kita gunakan 6, itu baru mencapai 138.000 ion. Masih range di bawah dari 500.000 ion. Jadi kita gunakan 6 itu dengan pemikiran jauh lebih cepat, lebih baik untuk si pasien. Dan yang terakhir, pemikiran saya, karena ini menyangkut juga efektivitas dari produk, sehingga lebih bisa lebih cepat, lebih baik itu bisa mempertahankan bahkan menunjukkan satu bukti bahwa validitas dari produk Ziox ini memang efektif untuk penyembuhan ini. Saya rasa mungkin itu yang menjadi landasan kita standarisasi. Kalau saya kembali ke pemakainya, ya lebih baik kita gunakan 6 keping dan gambarnya sudah kita tayangkan tadi dari mulai hidung, tenggorokan, dada atas kiri kanan 4 jadinya, dan dada bawah kiri kanan 6. Kalau 4 mungkin posisi lokasinya ada yang kita kurangi. Dan terbukti dari penggunaan itu 6 lebih cepat dan efektif. Umumnya 3 sampai 4 hari. Dan tidak memberikan efek kepada pasien yang negatif. Bapak Ibu, dengan kondisi bahwa self healing itu dari Asian Medical Journal itu 100.000 ion sampai dengan 500.000 ion per detik, itulah yang menjadi acuan kita, karena itu merupakan hasil penelitian dunia dan bersifat ilmiah. Mungkin itu Pak Putu, Pak Teguh, izin saya melengkapi. Oke, terima kasih Pak Jun Safar sudah memberikan gambaran, rekomendasi, estimasi. Jadi untuk rekan-rekan kita supaya kita tahu kalau ada saudara kita, mitra kita yang punya masalah, kita minimal berikan masukan 6 keping ya. Minimal 6 keping, mudah-mudahan dengan 6 keping bisa kita sampaikan di bawah seminggu atau 2 minggu. Bisa dari
kondisi positif menjadi negatif. Demikian Pak Jun ya. Oke. Tanya sedikit Pak. Boleh, siapa nih? Kang Deddy. Oke, Kang Deddy, monggo Kak. Gini Pak, untuk penggunaan sebagaimana yang dipakai Bapak itu kan pakai apa ya? Pakai kantong Pak ya? Iya. Nah, gimana daya pancar ion ini kalau terhalang baik itu dengan kain ataupun mungkin dengan kantong yang Bapak pakai? Apakah terhalang dengan plastik ataupun dengan kantong ini ataupun pakai alas ini masih tetap memancar? Secara teori. Dijelaskan Pak. Oke, makasih Pak. Kita langsung kepada kulit atau kepada tubuh kita. Baik, langsung saya jawab Pak Putu. Gimana Pak? Langsung saya jawab aja, nanti takut Boleh. mati sendiri karena udah lewat waktunya ini. Oke, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Saya langsung jawab aja Pak ya. Jadi pada prinsipnya ion negatif ini kan sesuatu yang alami. Jadi kalau di pegunungan, di air terjun itu sebenarnya banyak. Dan 85% itu terserap melalui kulit Pak, selain hidung, telinga, mata. Nah, dan luar biasanya ion negatif ini secara teori bisa menembus benda padat. Ya, bahkan di dinding tembok pun itu bisa nembus Pak. Tapi mungkin berkurang. Ya, jadi kalau cuman sekedar kaos atau kalung seperti Pak Putu itu tidak terlalu banyak yang terhambat. Kecuali kaca ya Pak. Kalau kaca itu bisa 80-90% yang terhambat. Jadi kalau sekedar kain atau di masker itu tidak terlalu berpengaruh nyata, nggak apa-apa Pak. Ya, di plastik pun itu masih bisa tembus sampai 80%, 90%. Jadi kecuali di permukaan kaca yang dia tidak bisa menembus. Maka pernah suatu ketika dari pabrikan menawarkan yang dalam bentuk kaca, langsung saya tolak Pak, karena pasti walaupun bentuknya lebih indah, lebih mewah, padahal kan yang kita butuhkan ionnya, bukan keindahannya kan gitu, manfaatnya bukan keindahannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Makasih Pak. Baik, kasih ya Pak. Terjawab ya Pak. Ya, siap. Baik, mungkin cukup Pak Putu karena waktunya udah lewat, takut nanti malah mati sendiri. Iya. Langsung ditutup nih Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan masukan untuk kita semua. Mudah-mudahan menambah informasi wawasan untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir pada jam malam ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Deddy, Bu Netrita, Kang Raden. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya, makasih.